Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Al-Fattah Klaster Malabar Ciamas Hills yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Juga tentunya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, terhindar dari segala wabah penyakit. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Selawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan pagi ini, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sedang sakit semoga lekas sembuh, yang sehat dijaga oleh Allah kesehatannya, sehat lahir batin, dikuatkan iman Islamnya, taat rajin beribadah kepada Allah Ta'ala, dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Hadis Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Masuk ke dalam hadis nomor 8
Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nama Abdullah ini banyak di zaman Nabi. Ada Abdullah bin Abbas disebut dengan Ibnu Abbas. Abdullah bin Zubair disebut dengan Ibnu Zubair. Ada Abdullah bin Mas'ud disebut dengan Ibnu Mas'ud. Dan ini Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, dikenal dengan Ibnu Umar. Ibnu itu anak laki-laki. Abdullah bin Umar ini lahir pada tahun 612 Miladiyah dan wafat pada tahun 600, satu riwayat 693, riwayat lain menyebutkan 696 Miladiyah, bertepatan dengan 72 atau 73 Hijriyah. Kita harus kenal para ulama dari kalangan sahabat supaya kita memiliki rasa cinta kepada beliau-beliau tersebut. Sebab melalui beliau-beliau itulah kita semua mendapatkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau masuk Islam bersama ayahnya, yakni Umar bin Khattab saat beliau masih kecil, ya, dan ikut hijrah ke Madinah bersama ayahnya. Bahkan pada usia 13 tahun, kita bisa bayangkan sekitar usia kelas 7 SMP, ini Ibnu Umar mengajukan diri untuk ikut bersama umat Islam, tentara kaum muslimin, untuk ikut berperang dalam pertempuran Badar sekitar tahun 2 Hijriyah. Tapi ditolak oleh Rasulullah sebab Ibnu Umar masih kecil, dan kemudian baru bisa ikut perang. Kali pertama perang yang diikuti oleh Ibnu Umar adalah perang Khandaq, dan kemudian bersama Ja'far bin Abu Thalib ikut dalam perang Mu'tah, juga ikut ketika Fathu Makkah, ya. Fathu Makkah itu pembebasan kota Makkah pada tahun 8 Hijriyah, bulan Ramadan tanggal 20. Itu ikut Fathu Makkah. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar ini adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Jadi urutan pertama adalah Abu Hurairah, urutan kedua dalam meriwayatkan hadis yang cukup banyak adalah beliau Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab sebanyak 2630 hadis. 2630 hadis. Karena beliau ini selalu bersama dan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, pernah dan sering dipuji oleh Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, di mana Sayyidah Aisyah ini pernah berkata begini: tidak seorang pun yang mengikuti jejak langkahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat pemberhentian Rasul seperti yang telah dilakukan oleh Ibnu Umar. Bahkan ini Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab sering mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Nabi meskipun Nabi telah tiada. Termasuk Nabi wukuf di padang Arafah di satu tempat yang pernah Nabi diam di situ. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab mengikuti di situ, ya. Saking cinta dan mengikutinya ini Abdullah bin Umar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wawasan kita bertambah tentang sahabat Nabi. Jadi harus bertambah. Jangan sampai kita hanya lebih kenal dengan artis di zaman kini, tokoh atau orang di masa kini, tapi kita lupa dengan para ulama dari kalangan sahabat. Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama orang yang dicintai.
maka kita harus cinta kepada para ulama dari kalangan sahabat. Maka kita berdoa, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita dijadikan termasuk dari kalangan beliau-beliau tersebut. Atau kita juga sering mendengar doa Rabbana anfa'na bi barakatihim, ya Allah berikanlah manfaat untuk kami sebab keberkahan beliau. Keberkahan itu kebaikan beliau. Kita hari ini mengkaji hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar bin Khattab yang tadi saya sampaikan. Beliau meriwayatkan berapa hadis? 2630 hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa kata baginda Nabi? Umirtu, aku diperintahkan. Kata siapa? Kata baginda Nabi, an uqatilan nasa, untuk memerangi an-nasa, manusia. Ya. Orang ada yang mengartikan qatala itu membunuh, karena memang dalam peperangan itu tidak bisa dipungkiri ada bunuh membunuh. Ya. Tapi yang dibunuh adalah musuh, dan agama kita tidak tiba-tiba berperang kecuali deadlock, ya. Kecuali kita diajak lebih dulu. Jadi Islam nggak pernah ujuk-ujuk tiba-tiba ngajakin perang, nggak. Ya. Diplomasi dulu, ngajak dulu untuk masuk Islam dengan kedamaian, dengan jalur lobby. Ketika deadlock, ya, dan mereka ngajak perang lebih dulu, istilah orang zaman sekarang, lu jual gua beli, kira-kira begitu. Dan dalam peperangan ada taktik, siasat, dan strateginya. Ya, tentu dalam peperangan tidak dilakukan dengan cara dengan cara santun. Ketika perang misalnya kita mau bunuh, maaf ya saya bunuh, nggak begitu. Dalam peperangan ya tegas dan keras gitu. Itu pun lagi-lagi ketika sudah deadlock, ya, sudah tidak ada lagi jalan damai gitu. Nah, berkaitan dengan hadis ini, uqatilan nas an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk apa? Uqatilan nas, memerangi manusia gitu. Memerangi manusia dalam arti di sini ada upaya penekanan, ada upaya untuk menegaskan dan mendisiplinkan kepada manusia, ya. Yang dimaksud di sini adalah untuk memerintahkan agar apa? Agar Nabi itu menekan, menyuruh kepada siapa? Kepada manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersyahadat, bersaksi an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah urgensi dan betapa pentingnya berikrar, berucap dua kalimat syahadat dalam pondasi dan bangunan Islam yang disebut dengan rukun Islam. Rukun itu jamak dari ruknun, ya, arkanun, mohon maaf. Arkanun bahasa Arabnya itu bentuk plural, jamak taksir dari ruknun. Ruknun satu pondasi, satu soko guru. Arkanun adalah pondasi-pondasi al-Islam, bangunan Islam. Dalam beberapa pertemuan terdahulu kita pernah membahas hadis bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan, dibangun Islam itu atas 5 perkara. Bunya, bina, artinya membangun. Orang ada yang berfungsi sebagai pembina.
Pembina itu berarti yang membangun. Ya, seperti halnya penasehat yang memberikan nasihat. Islam diibaratkan sebagai satu bangunan. Agar tegak dan kokoh dalam berdirinya, maka mesti ada sokok guru yang menopang. Dan sokok guru yang paling utama adalah syahadatain. Ungkapan, ucapan, ikrar 2 kalimat syahadat. Ini mau tidak mau mutlak urutan pertama. Sebab kalau misalnya ada orang sholat tapi dia tidak bersyahadat, tidak bisa, tidak sah. Karena salah satu syarat daripada syarat wajib dan syarat sah orang sholat adalah mesti beragama Islam. Dan beragama Islam itu syarat utamanya adalah berikrar 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu maknanya adalah a'taqidu, aku beriktikad. I'tikad itu dari 3 huruf mulanya, ain, qaf, dal. Aqada. Kemudian muncul ada kata akad atau akdun nikah. Ikatan pernikahan. Ya, akdun nikah berarti ikatan pernikahan karena diikat ya, dengan ijab dan kabul. Kita bertransaksi dalam jual beli, ada akad. Ya, satu akad, satu transaksi. Nah, dalam Al-Falaq ada kata uqad, artinya ikatan. Ya, sebab menurut satu riwayat Nabi ada yang pernah menyihir seorang wanita Yahudi yang menyimpan bentuk, istilah kita mah mungkinnya santetan, mirip-mirip begitulah, tapi bukan santet. Sihirannya itu mediumnya adalah satu buntelan yang diikat dengan 11 ikatan, uqad. Lalu Allah menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas ketika Nabi disihir. Ya. 6 surah An-Nas, 6 ayat surah An-Nas, 5 ayat surah Al-Falaq. 6 tambah 5 berapa? 11. Nah, ketika dibaca Al-Falaq dan An-Nas, mulai dari ayat pertama Al-Falaq, terlepaslah 1 ikatan. Ayat kedua terlepas 2 ikatan. Ayat ketiga Al-Falaq terlepas 3 ikatan. Sampai dengan An-Nas ayat terakhir terlepas semua ikatan. Karenanya Al-Falaq dan An-Nas ini bagus kita baca ketika hendak tidur. Baca tuh Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, ayat kursi. Baca, tiupkan ke 2 telapak tangan kita, usapkan ke seluruh anggota tubuh kita. Nah, itu ruqyah mandiri. Dan ruqyah itu tidak mesti kita kesurupan dulu ya. Tiap mau tidur atau kepada anak kita yang bayi bacakan u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ruqyah itu bahasa kitanya adalah jampe-jampe. Cuma jampe-jampe yang positif, bukan jampe-jampe jang jawokan kalau orang Sunda bilang. Jang jawokan tuh misalnya si jabrik, si nah dan sebagainya lah, udah aneh-aneh ya. Nah, itu mantra-mantra yang aneh. Dung berat, anak kodok sangat kampret, dung berat, siapa yang dia kepelet pret gitu lah. Itu jang jawokan gitu. Ya. Nah, jadi dalam Islam diajarkan ruqyah. Ruqyah itu mantra, jampe-jampe lah, tapi yang positif. Tiupkan. Nah, uqad itu artinya ikatan. Kenapa keyakinan menggunakan istilah akidah atau tadi aku beriktikad? Sebab keyakinan itu diibaratkan sebagai satu ikatan yang mana ikatan itu mesti kencang, tidak boleh kendor. Kalau orang Sunda tidak boleh regas, harus kencang. Begitulah keyakinan kita. Kita berkeyakinan apa? Asyhadu. Asyhadu itu maknanya aku bersaksi. Yang disebut dengan aku bersaksi di sini bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Asyhadu. Jadi keyakinan itu adanya di hati. Ada yang bertanya, aku bersaksi, emang kita udah menyaksikan? Yang menyaksikan itu bukan mata kepala kita, tapi mata hati kita, qalbu ya.
basirah, mata hati kita. Karena kita yakin dengan sepenuh hati kita. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahwa la ilaha, la-nya la nafi, meniadakan. Tidak ada zat ilah ay al-ma'bud. Tidak ada zat yang patut disembah, tidak ada zat yang patut diibadahi bihaqqin dengan sebenarnya fil wujudi dalam keberadaannya illallah, kecuali Allah. Illa di sini isbat, meneguhkan. Artinya hanya Allah saja zat yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi. Selain itu tidak bisa, tidak boleh, tidak sah. Jadi ilah itu al-ma'bud. Di dalam Al-Quran ada penyebutan Allah itu sebagai Rabb, ya, sebagai Khalik atau Khalaqa, yang menciptakan. Orang-orang kafir Quraisy, mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka pasti menjawab apa? Allah. Tapi ketika berbicara tentang ilah, ilah itu maknanya adalah al-ma'bud, artinya yang disembah. Ketika yang disembah, mereka menyembah apa? Dulu di zaman jahiliyah ada 360 suku. Masing-masing suku punya sesembahan. Yang populer itu sesembahan mereka adalah Manna, Lata, Uzza. 3 itu. Ada lagi Hubal, ya, macam-macam, ya, yang mereka sembah itu. Nah, kita berintikad, berkeyakinan, menyaksikan dengan sepenuh hati, la ilaha illallah, tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah. Dan ucapan itu harus sejalan dengan perbuatan dan keyakinan kita selanjutnya. Kita alhamdulillah lahir melalui rahim ibu dan didikan ayah kita seorang muslimah. Dan otomatis kita ini Islam, muslim. Ya, walaupun muslimnya keturunan, tapi kita terus berikrar. Dalam sholat kita berucap asyhadu alla ilaha illallah dalam apa? Dalam tasyahud awal dan tasyahud ketika azan kita mendengar maupun iqamah, asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita berucap lagi asyhadu an la ilaha. Hati kita hadir. Begitu juga dengan syahadat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi kita dalam bersyahadat kepada Allah, apa saja yang menjadi perintah Allah kita harus patuhi. Apa saja yang dicegah, dilarang oleh syariat, maka konsekuensi dan komitmen kita harus menghindari. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Komitmen kita dalam bersyahadat kepada Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka kita ikuti syariatnya. Kita jalankan syariatnya, ihya'us sunnah, hidupkan sunnah-sunnahnya. Jangan sampai ngaku Rasulullah tapi tidak kenal secara rinci tentang beliau, peri kehidupan beliau, riwayat kehidupan, riwayat kelahirannya, dan juga anak dan keluarganya. Harus kenal, ya. Nah, maka yang pertama itulah syahadatain. Ini penting sekali, sangat urgent. Di masa pandemi seperti saat ini, keyakinan kita kepada Allah semakin dikuatkan. Betul, kita itu ngeri kalau melihat berita di beberapa hari belakang ini. Ya, di Bekasi kita lihat orang sampai di trotoar mau masuk rumah sakit. Ternyata di Bogor pun demikian, ada yang begitu. Masya Allah. Maka kita tetap patuhi prokes, ya, sedapat mungkin kita berikhtiar. Juga tentu jangan lupa yang sangat penting adalah tawakal, berserah diri kepada Allah,
berdoa mohon agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah penyakit ini. Jangan abai dan jangan terlalu juga berlebihan dalam takut ya. Kita karena punya keimanan, punya keyakinan kepada Allah, Allah akan menjaga kita insya Allah. Wa yuqimus sholata. Selanjutnya Nabi diperintahkan untuk memerangi, dalam arti untuk menyuruh orang dengan tegas untuk apa? Mendirikan sholat. Yuqimu itu fi'alul mudhari'. Kalau bahasa Inggris mungkin mirip-mirip ya, mirip-mirip ini present continuous. Karena fi'alul mudhari' itu kata kerja yang berkenaan dengan zaman hal, now, sekarang, sedang, dan mustakbal yang akan datang, hari ini dan selanjutnya. Berarti kalau bahasa Inggris ada future-nya juga. Berarti mendirikan sholat itu bukan saat itu saja, tapi berkelanjutan. Istiqomah. Yang Allah kehendaki itu amal kita adalah istiqomah, berkelanjutan, kontinuitas. Tidak saat itu saja. Di Ramadan, la'allakum tattaqun, bukan di Ramadan saja takwa, tapi berkelanjutan. Sampai 11 bulan selanjutnya ketemu Ramadan lagi, di-charge lagi, di-upgrade lagi. 11 bulan selanjutnya istiqomah lagi. Jadi berkelanjutan istiqomah. Nabi pernah ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang lebih dicintai, disukai oleh Allah? Apa kata beliau? Yakni apa? Adwamuha wa in qalla. Atau kata Nabi, khairul amal atau ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in aqal. Amal yang paling disukai, dicintai oleh Allah adalah amal yang dikerjakan mudawamah. Mudawamah itu adalah berkesinambungan. Makanya muncul istilah dawamul wudu, artinya terus-terusan punya wudu. Itu dawam. Mudawamah, terus-terusan, berkelanjutan. Nah, sholat ini juga sangat urgen. Setelah syahadatain urutan pertama, yang sangat penting selanjutnya adalah sholat. Sholat juga adalah satu di antara sokok guru, dan bahkan ini juga penting, tidak kalah pentingnya. Kalau berbicara tentang sokok guru, posisi sholat ini bagaimana? Ra'sun fil Islam as-sholah. Ra'sun itu secara bahasa kepala. Berarti posisi dalam satu bangunan atau dalam satu tubuh, ini sholat adalah kepalanya. Setelah syahadatain, sholat ini penting, kepala. Bisa kita bayangkan, Pak? Kata Nabi tadi, Nabi bersabda, ra'sun fil Islam as-sholah. Ra'sun itu kepala. Kepalanya dalam sholat adalah sholat. Berarti ini sholat memiliki posisi yang penting setelah sebelumnya berikrar 2 kalimat syahadat. Bisa kita bayangkan kalau satu badan manusia itu tidak punya kepala. Kira-kira pernah nggak kita menyaksikan ada orang berjalan tanpa kepala? Ada nggak? Belum kita saksikan di dunia nyata orang berjalan tanpa kepala. Iya. Ada, Pak. Saya pernah ngelihat orang dari belakang nggak ada kepalanya. Oh, itu lagi sholat Jumat, dia kepalanya nunduk, dia ngantuk, dari belakang kayak kelihatan nggak ada kepalanya begitu. Ya, itu mah orang ngantuk gitu. Coba aja kita lihat ya. Ada orang iseng-iseng sampai moto cekrek dari belakang. Fenomena khutbah Jumat. Ada orang tanpa kepala, padahal mah dia nunduk. Kan banyak tuh dari belakang kelihatan nggak ada kepalanya, padahal saking ngantuknya dia nunduk kepalanya. Dari belakang kagak kelihatan kepalanya. Gitu ya, saking ngantuknya. Nah, dalam riwayat lain Nabi pernah bersabda begini, as-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Imad itu artinya tiang. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang
mendirikan sholat sama dengan menegakkan agama. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka sungguh ia telah menghancurkan bangunan Islam. Pertanyaannya, apakah Islam yang hancur? Bukan jawabannya. Yang hancur adalah keislaman pribadi orang tersebut. Kenapa? Karena dia itu sebagai seorang muslim, dalam dirinya ada keislaman, yang dia jalankan. Dia sudah berikrar 2 kalimat syahadat, lalu tidak ditegakkan sholat yang menjadi perintah Allah. Berarti dia satu, tidak komitmen dengan ikrarnya itu. Yang keduanya, dia sama dengan menghancurkan kebangunan keislamannya. Karena bunyal Islam ala khamsin tadi. Islam ditegakkan atas 5 perkara. Mestinya ada 5 soko guru, ada 5 tiang, lalu 1 tiang utamanya, soko utamanya tidak berdiri kokoh atau bahkan tidak ditegakkan, maka yang akan terjadi adalah roboh, hancur. Begitulah seorang manusia. Berarti keislaman orang itu yang bermasalah. Ngakunya Islam tapi tidak mau sholat. Sholat itu penting, ya. Bahkan sholat ini adalah bisa menjadi gambaran dari kepribadian seorang. Allah berfirman misalnya dalam surah Al-Ankabut ayat 29, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau sholatnya benar, sholatnya baik, maka dia dalam kehidupan nyatanya akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mestinya kita di luar sholat, kita laksanakan prinsip-prinsip dalam sholat. Ya, ketika sholat tentu akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apa keji dan mungkar? Keji dan mungkar itu adalah keji, perbuatan yang bertolak belakang dengan hati nurani. Contoh dalam Al-Quran, al-fahsya itu adalah zina. Zina. Contohnya dalam surah Al-Isra 32, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Zina, ya, pokoknya zina lah. Kenapa? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina adalah fahisyah, perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan perilaku yang buruk, ya, sa'a, ya, jelek. Jadi contoh fahsyah itu zina. Siapapun akan bertolak belakang dengan zina. Hati nurani akan bertolak belakang. Maka fahsyah itu adalah pekerjaan perbuatan buruk yang bertolak belakang dengan hati nurani. Al-munkar yang bertolak belakang dengan hukum agama, hukum positif, hukum yang berlaku. Kenapa yang disebut dalam Al-Quran cuma 2 ini? Karena berawal dari 2 hal ini akan muncul kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan lainnya. Mencuri, ya mungkar. Ngomongin orang, ya fahsya. Lalu bagaimana kalau ada orang dia sholat tapi masih nyuri? Berarti sholatnya tidak difungsikan sebagaimana mestinya sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita keluar dari masjid, lalu mestinya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ketika kita keluar dari masjid misalnya, lantas sandal kita hilang, jangan sampai kita berkata, dasar ini orang sholat mah tetap sholat, maling mah tetap maling. Tidak boleh demikian. Kenapa? Kalau begitu berarti kita menyalahkan sholatnya. Yang terjadi adalah ada maling kebetulan ikut sholat.
Berarti ada orang jahat, kebetulan saja bisa jadi dia melakukan kebaikan, atau yang kedua, ini orangnya yang tidak benar dalam mengamalkan sholat, atau bisa jadi menjadikan sholat yang benar itu, yang baik itu untuk perbuatan yang buruk. Yang salah lagi-lagi bukan sholatnya, tapi orangnya, pribadinya, perilakunya. Sholat tidak bisa disalahkan, sholat itu yang baik. Kalau sholat disalahkan, nanti akan merembet ke yang lain. Misal ada orang nutup aurat, pakai hijab, pakai jilbab, ya, tapi akhlaknya jelek. Kayak jilbab tapi akhlaknya jelek, nggak boleh begitu. Jilbab itu adalah satu kewajiban. Berakhlak itu terkemudian, itu juga wajib. Berakhlakul karimah. Jangan sampai kemudian ada ungkapan, mendingan saya belum berjilbab juga, saya jilbabin hati dulu. Gimana cara jilbabin hati? Jilbab itu kan menutup, berarti hatinya ditutup dong. Jadi jangan dijadikan apologi, pembenaran bahwa dirinya itu salah, padahal salah tapi dianggap benar. Ya masih bagus berusaha taat syariatnya dengan jilbab dulu sambil memperbaiki diri, begitu. Nah, jadi sholat itu urgent, penting, itu penting, ya, sangat posisi kedua setelah syahadatain, gitu. Makanya nilai-nilai sholat itu harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata. Contoh, dalam sholat yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang sholat, yang kita maklumi kesolihannya atau kebaikannya. Kita akan merasa risih, terganggu, dan mungkin tidak khusyuk ketika yang jadi imam itu adalah orang yang menurut kita sehari-hari kita bermasalah, ya. Dan itu makruh kalau kita diimami oleh orang yang kita benci, makruh, ya. Dalam Sulamut Taufik itu ada urutan-urutannya. Dalam kajian fikih itu siapa saja yang boleh jadi imam. Katakanlah usianya lebih tua, kita lihat dari masalah ilmu, kita lihat dari masalah pakaian, kita lihat dari keseharian, dari akhlak, ya, apalagi dari ilmu utamanya, dari hafalan Qur'annya, gitu ya. Ya kalau lupa, ya itu beda lagi. Kalau misalnya tidak tahu, ini beda perkara. Jadi disitulah Islam itu. Berarti dalam kehidupan sehari-hari begitu pula yang jadi pemimpin, ya. Dalam sholat ada berjamaah, dalam kehidupan sehari-hari ada komunitas, ada satu struktur, ada satu susunan organisasi, ada yang jadi ketuanya, gitu. Dan dalam sholat saja imam salah, kita boleh mengingatkan sebagai makmum. Maka begitu pula yang namanya pemimpin bisa saja keliru, maklum, ya. Apalagi dalam sholat Jumat, imam itu niatnya perlu jadi imam, salah, fatal, gitu kan? Ya, ya kalau sholat id sih, misalnya tadinya sunnah ada takbir zawaid di rokat pertama 7 takbir, rokat kedua 5 takbir, tiba-tiba lupa nggak takbir begitu, ya nggak apa-apa kalau itu masalah sunnah, hukumnya sunnahiat, tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Ya makanya imam tuh butuh konsentrasi, nggak gampang jadi imam, ya apalagi anak-anak ribut, berisik, recet lah, gitu ya. Jadi imam tuh nggak gampang emang. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Sebagai makmum, ya betul bisa mengingatkan, ya. Imam juga harus bijaksana. Bagaimana dalam sholat itu imam jangan panjang-panjang, kata Nabi, sesuaikan dengan kondisi makmum. Siapa tahu di antara makmum ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang mau tugas lagi karena sedang istirahat kerja, gitu ya. Jadi kita harus bijaksana. Itu nilai-nilai dalam sholat kita bisa terapkan, ya. Nah, di luar sholat kita harus menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab ada satu riwayat mengatakan, man lam tanhahu
salatahu anil fahsya'i wal munkar fala salatalah. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak sempurna salatnya. Ya. Jadi salat itu harus berefek pada kehidupan kita. Dalam salat kita diajarkan hidup peduli, ya, sosial. Maka dalam kehidupannya sehari-hari juga harus peduli satu sama lain. Jangan pengen kita doang yang enak, tapi juga harus bareng-bareng. Itu sholat tuh. Jadi urgent. Coba aplikasikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Waqimus sholawatu zakat. Itu sholat dengan zakat disandingkan. Kenapa? Berarti kita itu harus peduli terhadap sesama. Lagi di masa pandemi seperti saat ini. Lalu Nabi juga diperintahkan untuk memerangi orang untuk apa? Wa yutuz zakah, untuk menunaikan zakat. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau benar-benar dengan serius memerangi orang-orang yang memberontak dan bahkan bukan sekedar tidak mau bayar zakat, tapi menyuruh orang lain, memengaruhi orang lain untuk tidak bayar zakat. Seperti namanya itu ada Musailamah Al-Kadzab, udah mengaku nabi, memprovokasi orang lain supaya tidak mau bayar zakat. Akhirnya diperangi oleh oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifahnya Rasulullah, pengganti Rasulullah. Gitu ya. Nah, tentang memerangi tentang orang zakat ini memang dalam surah At-Taubah ayat 103 ada ayat khudh min amwalihim. Khudh, ambillah, itu fi'il amr. Karena ada perintah. Gitu ya. Dan kenapa dalam 8 penerima zakat itu ada amil? Karena di situ adalah hadirnya negara, hadirnya pemerintah, pemimpin dalam urusan zakat. Ya, katanya seorang amil itu dalam fikih zakatnya, amil syar'i itu adalah wakil amir, wakil penguasa. Dalam teknisnya itu ada SK kalau kita zaman sekarang, penunjukan dari penguasa. Dalam undang-undangnya itu kalau kita perorangan atau komunitas seperti masjid ini ada surat SK-nya dari KUA. Makanya KUA itu kalau ada penyuluh-penyuluh itu ya turun ke lapangan, sosialisasikan, bagusnya demikian, melakukan edukasi, pendampingan, lalu kemudian mengajukan, ada formnya, ada SK-nya, oh ini ketuanya ini, sebagai wakil yang ditunjuk dari komunitas itu, berarti dari masjid itu. Karena zakat itu tidak boleh ke masjid. Nah, kebetulan kita di masjid ada orang, ada pengurus namanya takmir atau DKM, lalu bersepakat menunjuk salah seorang dan atau mungkin kumpulan orang, kemudian diajukan, ada SK dan amanah juga tentunya, itulah menjadi amil dan boleh mendapatkan bagian tidak lebih dari 12% atau tidak lebih dari 1/8. Gitu. Disitulah pentingnya kita. Gitu ya. Nah, zakat. Kayaknya ada kalimat khudh min amwalim, ambillah. Dan bahkan Pak, kalau mau kita telaah lagi, kita dalami potensi umat Islam dari segi zakat itu banyak sekali. Sekarang begini, jangan melihat bahwa saya ini harus mengeluarkan zakat, saya harus keluarin uang. Jangan lihat pengeluarnya, tapi lihat pendapatannya. Kalau kita pengen ngeluarin gede, ya berarti pendapatan juga pasti gede. Yang dikeluarin berapa sih? Dari zakat penghasilan saja cuma 2,5%. Kalau 10 juta cuma keluar 250.000, kan begitu ya? Itu. Dan itu pun ada nisabnya. Nisabnya berapa? 85 gram emas. Jadi kalau ada orang punya gaji atau punya salary sampai 85 gram emas, berarti dia sudah wajib zakat penghasilan. Misalnya 85 gram emas kali emas rata-rata saat ini 800.000,
dikali 85 gram berarti 68 juta. Kita bagi 12 berarti 5.666. Berarti 5.670.000 lah kira-kira. Kalau bulanan Bapak sampai segitu berarti sudah wajib zakat penghasilan. Kali 2,5% cuma 141.000. Pak, keluarannya tiap kapan? Ya kalau misalnya kita mengikuti seperti kalau ini nih seperti zakat perdagangan di mana setahun sekali, ya berarti setahun sekali 141,66 tadi dikali 12 sama dengan 1.700.000 setahun dari 68 juta. Kita nggak biasa ngeluarin zakat segitu, biasanya 10.000 sekalinya, itu paling gedenya 5.000. Tiba-tiba aku udah ngeluarin 1.700.000 sekali keluar. Iya, kalau ngelihat begitu, tapi bandingkan dengan 6.800.000 dengan nikmat yang kita dapat, rezeki yang kita dapat, gedean mana? Gedein yang masuk kepada kita. Ibarat kata kita makan nasi, kalau kita jumlah selama setahun berapa banyak dibandingkan, mohon maaf, dengan pup kita yang keluarkan, gedean yang kita makan. Iya. Jadi jangan pelit jadi orang, nyaah sayang. Pak, justru nih kayak kita nih, kita pernah mungkin waktu sekolah atau waktu muda sering panggil bos, makan dong bos, makan. Ya. Kalau pengen disebut bos harus mengeluarkan uang banyak kan begitu. Ya. Artinya apa? Kalau kita pengen dapat gede ya kita harus keluar juga. Lamun hayang mayor kudu resep mayar, kira-kira gitulah. Jangan sampai pengen dapat yang besar tapi nggak mau ngeluarin. Padahal yang keluarinnya nggak gede, dokolnya persen dari 100%. Istilahnya lagi nih, 2,5%-nya zakat mal, 97,5%-nya untuk mall, untuk belanja lah. Jadi jangan pelit jadi orang. Insya Allah dikasih yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana qasat min malin sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Baliyazdad, bahkan nambah. Gitu. Lihat deh orang, ya, dia mau mengeluarkan segitu banyak, hebat amat yang keluar. Lihat berapa penghasilannya, atau sebaliknya, itu orang penghasilannya gede sekali ya. Lihat bagaimana pengeluarannya, gitu aja. Saya pernah iseng-iseng ngitung-ngitung zakat. Saya lihatnya pengusaha-pengusaha muslim ya. Ini orang pengusaha-pengusaha muslim, bos-bos besar. Kok jaya terus? Ternyata apa? Ternyata zakatnya itu gede juga. CSR ya CSR, beda lagi. Bahkan luar biasanya CSR-nya itu kepada fundraising atau funding yayasan-yayasan yang Islam. Jadi istilahnya itu CSR-nya digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, zakatnya juga iya. Itu coba. Jadi kalau Bapak mau usaha, hitung zakatnya dulu. Ya, harus dialokasikan buat zakat. Jangan sebaliknya, kita ini piramida terbalik. Yang kecilnya itu untuk yang wajib-wajibnya, gila, yang gede-gede aja buat belanja. Boleh buat belanja iya, cuma zakatnya jangan lupa. Ya. Pak, pertanyaan lagi. Bagusnya zakat itu dihitungnya kita pakai dulu baru keluarin zakatnya. Hemat saya adalah zakatnya dulu keluarkan. Karena nggak gede kok. Zakatnya dulu keluarkan. Supaya apa? Kita keluarkan, kita bersihkan. Yang namanya bersih berarti ada yang dikeluarkan kotorna gitu. Zakat itu urgent loh. Kemudian faida fa'alu dzalika, yang disebut cuma 3 nih di sini. Ya. Syahadatain, salat dan zakat. Karena ini penting sekali. Kenapa? Berkenaan dengan kehidupan kita, di mana kita tidak bisa lepas dari namanya harta. Maka harta yang kita gunakan kudu bersih, kudu barokah dengan cara apa? Kita keluarkan. Ya. Itu. Fa idza fa'alu dzalika, maka barang siapa yang telah mengerjakan itu semua, 3 hal tadi, asamu minni dima'ahum, maka terpeliharalah, ya, minni dariku, dima'ahum, satu harta darahnya. Artinya apa? Harkat martabatnya.
Jangan sembarang juga memerangi mereka. Ini zaman sekarang ini jangan sampai terjadi hanya gara-gara beda paham kita kemudian menghalalkan darahnya. Mohon maaf, di zaman sekarang Mbak, untuk membunuh orang tidak perlu dengan tangan kita, tapi cukup dengan name labeling, name calling. Ya, mohon maaf. Dulu ada namanya seorang ulama besar, al-alim al-allama al-syekh Sayyid Sa'id Ramadan Buti. Beliau itu seorang Sunni di Syria. Ya, belum lama. Ya, beliau kebetulan dekat juga dengan pemerintah. Tapi oleh kelompok tertentu, kelompok radikal, beliau dikatakan sudah melenceng. Ya, cukup dikatakan begitu, cukup orang lain yang melakukan bom bunuh diri. Kemudian beliau gugur syahid dalam satu ruangan ketika menyampaikan ceramah. Begitu, ya. Jadi jangan hanya beda paham, apalagi pandangan politik, ya. Lalu kita mengatakan si fulan sesat, lalu orang lain kemudian yang mengeksekusinya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai beda mazhab kita ini berselisih. Jangan sampai konflik terjadi berkepanjangan. Jangan. Ya, silakan beda mazhab tapi kedepankan akhlak. Ya, yang kunut tidak kunut harus berdampingan. Yang tahlilan tidak tahlilan jangan gontok-gontokan, jangan. Jaga ukhuwah ini, ya. Harus terjaga harkat dan martabatnya, darah. Wa amwalahum, dan terjaga apa? Harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali karena alasan yang hak. Ya. Ya, seseorang diperangi karena ada alasannya. Wa hisabum 'ala Allah taala, dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang Islam dan makin bertambah iman kita kepada Allah taala dan makin betul kokoh keimanan kita dan taat dalam beribadah kepada Allah taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Li jami'al muslimin muslimatul mu'minul mu'minatul minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri unta wa dzakar wa subhanallahi wa la ilaha la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.